Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Saya Puji Maharani dan saya akan memoderatori sesi webinar kali ini. Sesi webinar ini akan dipresentasikan oleh Mbak Olivia Sopashua, Program Officer DAAD Jakarta Office. Selamat datang Mbak Olivia. Masih mute? Boleh. Ya. Oke. Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Puji. Oke, terima kasih Mbak Olivia sudah hadir. Saya akan langsung mempersilakan Mbak Olivia untuk presentasi. Waktunya 15 menit, silakan Mbak. Oke. Terima kasih. Saya akan coba screen share ya. Bentar. Ya. Sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Silakan. Ya, sudah ya? Oke. Ya, selamat sore, Guten Tag. Teriring salam dari pimpinan saya, Bapak Thomas Chatler, dan seluruh staf di DAAD Jakarta. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Uni Eropa di Jakarta dan seluruh tim panitia atas undangan dan juga kerja kerasnya sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan terkhusus, saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sekarang berada di platform YouTube ya dengan setianya ya dari mungkin dari siang tadi sampai sore ini masih tetap berada di platform YouTube. Oke, untuk beberapa maksimal 15 menit saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang pendidikan dan juga beasiswa pendidikan di Jerman dan juga beasiswa. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan institusi tempat saya bekerja yakni DAAD. DAAD atau dalam bahasa Indonesianya singkatan dari Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kami merupakan organisasi mandiri yang terbentuk dari atau yang memiliki anggota lebih dari 200 perguruan tinggi dan lebih dari 100 badan kemahasiswaan yang ada di Jerman. Kalau teman-teman lihat pada layar, beginilah tampilan dari kantor pusat kami yang berada di Bonn di Jerman. Sementara kantor di DAAD Jakarta sendiri, kantor DAAD Jakarta sendiri merupakan salah satu kantor perwakilan luar negeri dari 60 kantor perwakilan luar negeri dan pusat informasi yang tersebar di seluruh dunia. Di tahun 2019, DAAD melalui DAAD Jakarta telah memberikan bantuan dana dan juga beasiswa bagi lebih dari 500 orang Indonesia. Dan saya berharap atau DAAD berharap nantinya teman-teman di sini merupakan salah satu dari penerima beasiswa DAAD. Kalau tadi saya bilang bahwa singkatan dari DAAD adalah Dinas Pertukaran Akademis Jerman, ya. Jadi secara tidak langsung mungkin teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan bahwa bidang kerja DAAD di bidang pendidikan tinggi. Nah, adapun pendidikan tinggi di Jerman ini terbagi ke dalam dua tahap. Pertama adalah sebelum internasionalisasi dan setelah internasionalisasi. Saya akan condong membahas setelah internasionalisasi, di mana sistem pendidikan tingginya terdiri dari 3 tahapan, yakni bachelor itu dapat teman-teman tempuh selama 3-4 tahun dengan mendapat kredit itu 180-240. Kemudian bisa melanjutkan ke jenjang master yang berdurasi 1-2 tahun dan teman-teman di sini bisa mendapatkan kredit 60-120. Setelah lulus dari master, teman-teman bisa melanjutkan ke PhD. Nah, adapun gelar bachelor, master, dan juga PhD atau jenjang ini ya bisa teman-teman dapatkan atau ikuti bila teman-teman berkuliah di antara universitas atau universitas terapan. Ya. Bedanya adalah kalau universitas atau university ya, saya lingkari kotak dengan lingkaran warna hijau. Ini merupakan ya universitas tetapi berorientasi kepada penelitian ya, fokus utamanya di bidang penelitian. Sementara kalau ada lingkaran ini warna biru ya, University of Applied Sciences atau bahasa Jermannya adalah Fachhochschule atau Universitas Terapan, fokus pengajarannya itu adalah kepada praktek ya. Dan tentu saja ilmu-ilmu yang ditawarkan adalah ilmu-ilmu yang bersifat aplikatif. Untuk mencari jurusan dan juga perguruan tinggi, DAAD mendapatkan dana dari Dinas
Kementerian Pendidikan dan Riset Jerman untuk mengembangkan satu website yang namanya Study in Germany, ya, www.study-in-germany.de. Di sini saya berikan contoh kepada teman-teman, misal saya ingin melanjutkan program master ya untuk jurusan electrical engineering. Pada kolom degree saya pilih gelar master, kemudian pada kolom course of study saya tulis atau saya ketik electrical engineering. Ya, hasilnya adalah seperti yang terlihat pada layar bahwa ada 15 jurusan yang menawarkan studi electrical engineering dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Jerman. Di sini bisa teman-teman lihat ya dari kotak yang warna merah ya jurusannya electrical engineering, kemudian jenjangnya master, dan kotak merah di bawah itu adalah English bahasa pengantarnya. Kalau teman-teman perhatikan pada kotak warna kuning ini ada sedikit gambaran informasi bahwa untuk jenjang master dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan juga penerimaan itu setahun itu 2 kali untuk summer semester dan winter semester ternyata tidak memiliki biaya perkuliahan atau dengan kata lain biaya perkuliahan ditanggung oleh negara bagian. Kenapa saya selipkan informasi ini pada berkas presentasi saya? Alasannya adalah karena memang beasiswa DAAD, khususnya beasiswa master, itu menawarkan jurusan dan universitas yang sudah ditentukan. Bisa jadi jurusan electrical engineering ini tidak termasuk dalam beasiswa DAAD yang ditawarkan. Ya, oke. Kemana dan juga kapan kita bisa mendaftar? Ya, untuk pendaftaran universitas itu ada 2 jalur. Pertama adalah melalui UniAsis dan yang kedua adalah langsung melalui perguruan tingginya. Mekanisme pendaftaran ini ditentukan oleh perguruan tingginya sendiri. Jadi bukan teman-teman yang menentukan, tetapi ditentukan oleh perguruan tinggi sendiri dan kita bisa mengetahuinya kalau teman-teman mengunjungi website dari perguruan tingginya. Adapun untuk tahun akademik di Jerman itu ada 2 semester ya, untuk semester musim dingin yang kira-kira ini dimulainya sekitar akhir September atau awal Oktober, di mana mereka perguruan tinggi menerima berkas aplikasi itu di bulan Juni sampai mungkin deadline-nya paling lambat itu di 15 Juli. Sementara untuk yang summer semester atau semester musim panas dimulai di bulan Maret atau April, di mana mereka atau perguruan tinggi menerima aplikasi pendaftaran sekitar bulan Desember sampai maksimal 15 Januari. Informasi lebih lengkap dan jelas, saya sarankan teman-teman untuk langsung mengunjungi website dari perguruan tingginya. Untuk berkuliah di Jerman sebagai mahasiswa ya, dalam hal ini dengan biaya sendiri, itu ada 3 komponen biaya yang harus teman-teman persiapkan. Pertama adalah biaya untuk studi ya atau biaya perkuliahan, di mana kalau tombol poin pertama ya tertera bahwa dari 16 negara bagian hanya satu negara bagian yakni Baden-Württemberg yang memberlakukan biaya perkuliahan bagi mahasiswa asing untuk jenjang S1 dan S2 ya. Satu semester itu biaya perkuliahannya adalah 1.500 euro. Sementara di 15 negara bagian yang lain, contohnya di Berlin, Hamburg, Bavaria, ataupun Lower Saxony ya, itu perguruan tingginya bebas untuk memberlakukan biaya perkuliahan atau tidak. Ya. Nah, umumnya sih kalau untuk jenjang bachelor dan juga beberapa program master, itu biaya perkuliahnya ditanggung oleh negara bagian gitu. Poin yang kedua adalah biaya semesteran atau biaya administrasi bisa kita pahami seperti itu ya. Ini biaya yang kita keluarkan dari kita oleh kita dan ini ditentukan oleh perguruan tingginya ya. Sementara biaya yang ketiga adalah biaya hidup ya. Untuk sebagai mahasiswa asing, pemerintah Jerman menetapkan biaya hidup sebesar 861 euro setiap bulan atau dikalkulasi selama 1 tahun itu 10.332 euro. Nah, biaya hidup ini mencakup semuanya dari mulai makan, tempat tinggal, kemudian asuransi kesehatan semua all in, semua sudah all in, sudah tercakup ya. Dan ini bukan biaya yang sudah ditekan gitu ya. Ini adalah biaya hidup normal gitu. Jadi teman-teman juga masih bisa menabung dengan biaya hidup yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Nah,
Sekarang saya akan fokus kepada program beasiswa yang ditawarkan oleh DAAD. Sebenarnya teman-teman ada banyak institusi dari Jerman yang juga menawarkan beasiswa selain DAAD. Tapi memang DAAD merupakan institusi terbesar yang menawarkan beasiswa, ya, khususnya untuk kalau orang Indonesia sendiri untuk jenjang S2, S3 dan postdoc yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Kalau teman-teman lihat pada layar ada 4 foto, 2 foto dari kiri mungkin teman-teman tidak kenal ya. Ini merupakan salah satu dari 18 peraih Nobel yang juga DAAD alumni. Sementara 2 foto dari kanan ini saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengenalnya ya. Ini beliau adalah foto dari Bapak Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga kita. Kemudian ada aktor dari Sofwan Sofyan. Beliau itu juga merupakan alumni dari penerima beasiswa DAAD dan berkecimpung di bidangnya masing-masing. Saya berharap nanti teman-teman menjadi penerima beasiswa DAAD, lulus menyelesaikan pendidikan atau penelitiannya dan bisa berkontribusi di bidangnya masing-masing. Untuk mengetahui informasi tentang program beasiswa DAAD, silakan teman-teman masuk ke website dari DAAD Indonesia, www.daad.id, kemudian tekan Find Funding, kemudian pilih DAAD Scholarship for Indonesia, dan inilah tampilan dari laman DAAD Scholarship for Indonesia. Ya, saat ini ada 2 program beasiswa DAAD yang ditawarkan. Untuk program beasiswa DAAD dibedakan berdasarkan kategori pelamarnya atau kategori dari jenjang yang mau diraih. Contohnya untuk summer course ini kami menawarkan kepada mahasiswa S1 mulai dari semester 5 dan juga mahasiswa master mulai dari semester 1 untuk melakukan perkuliahan di musim panas di Jerman. Ya, ini berlangsung kira-kira mulai bulan Juli sampai mungkin Agustus ya. Durasinya dari mulai 1 bulan sampai maksimal 1,5 bulan. Hanya memang untuk bahasa pengantar dari summer course ini adalah bahasa Jerman. Dan untuk itu teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal B1. Ya, lebih jelasnya nanti teman-teman bisa masuk ke website kita www.dad.id atau kontak dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Lydia Natali. Sementara untuk mahasiswa S1 dan juga S2, kami juga menawarkan program bantuan untuk kunjungan singkat di Jerman ya, yang durasi kunjungannya ini dari mulai 7 hari sampai 12 hari ya. Apa sih yang dikunjungi ya bagi mahasiswa S1 dan S2? Kunjungan teman-teman kunjungan ini harus mengunjungi minimal 2 perguruan tinggi yang ada di Jerman. Kemudian teman-teman tidak sendiri, jadi teman-teman harus harus ada dalam suatu grup ya, harus merupakan bagian dari suatu grup yang berisikan 10 sampai 15 orang mahasiswa dan didampingi oleh dosen pembimbing ya. Dan yang berhak untuk mengajukan kunjungan singkat ini adalah si dosen pembimbingnya itu sendiri. Kita buka itu setahun 3 kali dari mulai awal Februari, Mei, kemudian November. Ini merupakan program reguler dari DAAD. Nah, adapun study visit ataupun tadi summer course bukan merupakan program beasiswa untuk meraih gelar. Nah, sementara yang kalau untuk meraih gelar ada dari program beasiswa S2 dan juga nanti akan saya jelaskan S3 ya. Yang pertama adalah beasiswa EPOS atau dalam bahasa Inggrisnya Scholarship for Development Related Postgraduate Courses. Ini kami tujukan untuk pelamar yang sudah menyelesaikan S1-nya dan memiliki pengalaman kerja setelah menyelesaikan S1. Program studi yang ditawarkan dalam beasiswa ini sudah ditentukan dan ada dalam daftar. Contohnya seperti ini teman-teman ya, ada dalam daftar. Ya, dan kebanyakan juga jurusan yang ada yang kami tawarkan ini berbahasa pengantarnya bahasa Inggris sepenuhnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Hanya ada 1 atau 2 gitu jurusan yang berbahasa pengantar Jerman full atau Jerman Inggris. Ya, Mbak Olivia, waktunya 1 menit lagi.
Oh, 1 menit lagi. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang kedua adalah public policy and good governance. Kalau tadi punya pengalaman kerja, kalau yang ini adalah program beasiswa S2 tanpa pengalaman kerja. Ya, untuk lulusan S1 bidangnya ilmu sosial, politik, ekonomi, dan juga hukum bisa. Ini contohnya dari tahun kemarin. Tahun ini belum ada, nanti teman-teman dipersilakan mengunjungi website kita sekitar akhir bulan ini atau awal bulan Juni. Ya. Sementara kalau beasiswa S3 ini kita tawarkan kepada lulusan S2 yang pasti, tetapi harus memiliki pengalaman kerja. Poin yang penting di sini adalah teman-teman harus sudah memiliki profesor yang ada di Jerman, kemudian sudah diterima nanti di tempat penelitiannya dan memiliki research proposal dan timeline seperti itu. Ya, adapun program beasiswa tadi Helmut Schmidt tadi yang untuk public policy and good governance dan research grant ini belum ditawarkan, akan ditawarkan sekitar bulan Juli seperti itu. Jadi monggo silakan kunjungi website kita www.dad.id. Ya. Adapun komponen yang dari beasiswa kita adalah meliputi biaya hidup, biaya studi, dan juga tunjangan untuk keluarga. Ya, kalau misalnya teman-teman tinggal di mungkin kota yang agak mahal, bisa mengajukan tambahan allowance untuk sewa tempat tinggal seperti itu. Ini yang website yang bisa mungkin teman-teman manfaatkan, ya, ambil manfaatnya ya, silakan di screenshot saja. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya harap teman-teman masih terjaga dan tidak tertidur ya, tetap bersama saya, dan saya terbuka untuk pertanyaan teman-teman. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Olivia atas pemaparannya. Ini masih terjaga Mbak, karena pertanyaan yang masuk lumayan banyak. Oh, jadi kita sekarang akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan program doktoral, khususnya matematika bidang aplikasi. Apakah masuknya lewat university atau yang applied science? Apakah tidak memungkinkan untuk joint research antara kedua universitas tersebut? Untuk matematika ya? Iya, matematika bidang aplikasi. Applied mathematics sepertinya ya maksudnya. Itu jadi gini, untuk program beasiswa doktoral itu bidangnya tidak kita tentukan, jadi monggo silakan mendaftar saja, mau bidang bersifat aplikatif ataupun tidak, silakan mendaftar aja gitu. Tahun ini juga ada yang mendaftar untuk seleksi beasiswa gitu ya. Beliau itu akan melakukan penelitian di Universitas Terapan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa bersifat aplikatif, nggak apa-apa. Yang penting harus sudah memiliki profesor dan ada research proposal dan timelinenya dan sudah diterima di perguruan tingginya, itu aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya tentang visa untuk dual master di kampus swasta. Apakah harus memberikan bukti keuangan lebih dari 861 euro per bulan? Kalau memang, jadi gini, kalau untuk ke Jerman itu harus ditentukan dulu sumber keuangannya dari mana, mau dari beasiswa DAAD atau beasiswa dari papa mama atau beasiswa pribadi, itu wajib ditentukan, karena itu yang nanti kalau memang beasiswa pribadi atau beasiswa papa mama ini 10.332 harus dilampirkan. Kalau beasiswa DAAD ya nggak pakai itu, nanti kita ada surat keterangannya ya bahwa DAAD mengcover itu semua. Ya. Oke. Baik, selanjutnya ini terkait dengan summer course. Kalau mau mengambil kursus musim panas, jadi yang non-degree, apakah sertifikasi bahasa yang diminta itu akan seperti apa bentuknya, mengingat saat ini masih belum memungkinkan untuk mengambil ujian? Ini ada kabar gembira loh, saat ini bulan lalu Goethe Institut memang sudah membuka pendaftaran untuk mengikuti ujian ya. Memang sertifikasinya adalah sertifikat B1 dari Goethe Institut, karena memang sertifikat itu yang diakui di Jerman. Jadi tolong kunjungi Goethe Institut ya, baik websitenya ya, bukan langsung gitu, baik Goethe Institut Jakarta, Bandung ataupun di Wisma Jerman. Ini kita sudah mulai membuka. Oke. Gitu, ya. Kabar gembira ya. Kabar gembira. Dan berharap pandemi ini. Iya. Oke, baik. Mbak Olivia, pertanyaan selanjutnya tentang program beasiswa PhD DAHD. Kalau ada yang mau mengikuti program ini untuk jurusan hukum
di Universitas Hamburg. Mohon masukannya, prosedurnya seperti apa? Untuk PhD ya? Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa harus mendapatkan dulu nih kontak dengan profesor. Artinya mendapatkan dulu profesor yang berkenan mensupervisi kerja penelitian nantinya di Hamburg seperti itu. Kemudian nanti sudah ada research proposalnya yang disetujui, research proposal dan juga timeline dari penelitian, ya, rencana kerja penelitian, dan semua itu sudah disetujui oleh si profesor. Dan untuk persyaratan selengkapnya bisa kunjungi website kita aja. Pokoknya itu sih yang 3 terpenting itu, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, ini tadi beasiswa S3, sekarang S2. Selain DAAD EPOS, apakah ada skema lain untuk S2? Karena saya lihat tidak ada program yang cocok untuk saya di DAAD EPOS. Itulah ya, kita tidak mengakomodir semua harapan dan keinginan. Maaf, tapi seperti tadi, ini saya share screen ini masih bisa terlihat nggak ya, Mbak ya? Masih. Masih ya. Nah, ya. Kenapa tadi saya ini menekankan pada awalnya ada contoh untuk teknik elektro ya? Karena kan memang biaya perkuliahannya di sini untuk teknik elektro, jenjang master, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tidak ada biaya perkuliahan. Seperti itu. Jadi memang sih kalau biaya hidup ya harus ditanggung sendiri, mohon maaf seperti itu. Tetapi kalau untuk biaya perkuliahan tidak ada, jadinya ini juga yang nanti bisa istilahnya melengkapi dengan beasiswa yang ada di DAAD. Kalau misalnya tidak termasuk, coba masuk ke website dari Study in Germany. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan lanjutan terkait EPOS nih, Mbak. Jadi apakah pengalaman kerjanya harus linear untuk persyaratan minimal 2 tahun pengalaman pekerjaan? Oke, idealnya memang seperti ini. Untuk bisa diterima di program beasiswa DAAD itu merupakan pelamar harus memiliki bidang S1 yang merupakan keberlanjutan ya, dan juga pengalaman kerjanya yang selaras dengan nanti S2-nya seperti itu. Itu yang ideal. Tetapi bisa terpenuhi, mungkin bisa juga dipilih ya menjadi penerima beasiswa bila salah satu dari kondisi ini terpenuhi. Jadi entah itu bidang S1-nya yang linear atau bidang pekerjaannya yang linear. Itu sih. Oke. Jadi, apa saya sudah menjawab pertanyaannya tuh? Sudah seperti. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk kerjasama DAAD dengan IULI, apakah ada beasiswa biaya partial atau full? Iya, memang. Nah, kalau seperti itu, tolong masuk di website dari IULI-nya sendiri ya, karena memang kami di sini memang hanya menginformasikan tentang beasiswa pure dari DAAD. Karena DAAD itu sebenarnya memiliki kerjasama atau mensupport universitas ya, tidak hanya IULI saja, tapi ada banyak universitas. Dan terus terang saya pun sendiri nggak hafal. Biasanya itu akan ada di website dari IULI-nya itu sendiri. Oke. Kemudian ini pertanyaannya banyak, Mbak. Oke, ini apakah untuk pendaftaran program research grant, doctoral program membutuhkan salah satu dari LOS atau LOE atau harus keduanya? Nah, idealnya memang di keduanya gitu, tetapi nanti mungkin bisa menghubungi rekan saya, yaitu Ibu Ripka Gloria, ya, alamat emailnya ripka@daadjkt.org. Itu saja. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan terkait ketika studi, apakah boleh mengambil bekerja part-time untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ketika studi dalam hal ini full oleh biaya sendiri ya, bukan beasiswa DAAD ya. Oke. Kalau dengan biaya sendiri sebagai mahasiswa asing, itu pemerintah Jerman memang mengizinkan mahasiswa asing untuk bekerja. 1 minggu tidak boleh lebih dari 20 jam, di mana penghasilan 1 bulan tidak boleh lebih dari 450 euro. Seperti itu. Kalau sebagai penerima beasiswa DAAD memang tidak ada tidak ada aturan tertulis, tetapi memang segala sesuatu kegiatan itu harus kita informasikan ke petugas DAAD maksudnya staf DAAD di kantor pusat, itu aja.
Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Olivia untuk presentasi dan jawabannya. Kita sudah menghabiskan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan memang masih cukup banyak di YouTube, tapi kita tidak bisa ini semuanya karena kendala waktu. Mungkin Mbak Olivia boleh saya izin untuk tayangkan slide terakhir untuk kontak ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang belum bisa dijawab pertanyaannya, bisa menghubungi pihak DAD. Mbak Puji, saya ingin kasih satu informasi lagi bahwa Iya, silahkan. selain dari teman-teman di sini bisa kirim email ya, kirim pertanyaan melalui email, teman-teman juga bisa kita ada satu layanan yaitu konsultasi online ya, dari mulai hari Senin sampai Kamis ya. Memang jadwalnya berbeda-beda. Nanti informasinya silakan teman-teman aksesnya di www.dad.id. Pada halaman pertama itu sudah ada gitu ya. Kalau mau konsultasi online monggo silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Olivia tambahan informasinya. Mudah-mudahan nanti dari acara ini kita bisa dapat beberapa penerima beasiswa DAAD dari Indonesia ya, Mbak ya. Betul. Kalau Mbak Puji juga mau ke Jerman juga nggak apa-apa, saya senang. Atau sudah dari Mbak Puji merupakan alumna dari. Kalau DAAD belum, nanti saya boleh coba ya. Beneran ya, ya udah abis ini kita kontak-kontakan. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih Mbak Olivia atas pemaparannya dan jawabannya dalam sesi webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pengunjung EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Kita sudah dekat ke penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya dan sampai jumpa di EU Indonesia Scholarship Info Day berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, Auf Wiedersehen.